Selamat siang, pagi, sore, malam. Pagi, sore, malam, buat sobat sama Soy Komik yang lagi menikmati. Kita ada di mana nih, Mas Widi? Masih sama episode Rajasa. Tapi kita sekarang masuk ke bagian dalam. bagian dalam. Kita ada di Kopi Oi. Kopi Oi. Oi, bener nggak bacanya? Kopi Oi. Oi. Gitu, nggak gitu. Kopi Oi masih di Blok M, Blok M Square. Suasananya Cina-Cina peranakan ya? Kan menyambut Pak hari Sabtu. Oh iya, menyambut Imlek ya. Imlek. Menyambut Imlek. Kita ngetek dari tanggal 8 ya. Ya. Kita ngetek hari ini tanggal 8. Imleknya tanggal 10. Ini Imleknya tanggal 10. Jadi kita ngucapin dulu kongsi Fajai. Udah lewat. Moga-moga nggak terlalu lama tayangnya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Kita perkenalkan dulu bintang tamu kita kali ini. Betul. Oh. Seorang dosen, pengajar, kolektor, penggiat, Penggiat penikmat komik lokal. komik lokal. Dari zaman kita masih anak-anak orok, beliau udah menggeluti dunia ini. Namanya Mas, monggo Mas. Teman-teman yang udah berkecimpung lama di dunia komik udah kenal lah siapa beliau. Tapi kita yang generasi mudanya kita perlu perkenalkan Mas. Nah, Beliau. kayaknya langsung sebut Oh iya, aja. silakan Pak. Apa? Namanya Nama Pak. Iwan Pak Iwan. Wah, Iwan ini banyak Pak. Iwan Gunawan. Iwan Gunawan. Sebenarnya tapi saya tuh pertama kali bertemu dengan beliau tuh kayaknya nggak tahu, saya lupa tahunnya Mas. Pas acara Pangki di Kedua. British. Oh, ketiga. Oh, Itu tahun berapa sih? 2000 berapa ya? 2008 mungkin sekitar itu. dimension Mas. Penggi itu apa? Diingatkan kembali. Oh, Pangki ini kalau yang saya tahu ya, waktu itu adalah ada kegiatan di British Council. Di S Wijaya Center apa? Masih. Masih di S Wijaya Center di depan Senayan. Nah, Pengki itu kalau nggak salah nanti mohon dibenerin ya. Pengkoleksi. Nah kan, salah. Salah ya? Pengumpul. Pengumpul komik Indonesia. Komik Indonesia. Berarti sifatnya lebih ke kolektor ya Pak ya. Kolektor. Nah, sifatnya lebih ke kolektor. Jadi Mas Iwan ini mengumpulkan komik Indonesia. Kita panggilnya lebih enak Om Iwan. Om Iwan. Pertanyaan pertama, Berumur ya. kenapa ngumpulin komik Indonesia? Waduh, itu jauh ke belakang berarti Iya, ceritanya. flashback nih Pak. Mulainya dari masa kecil. Jadi di rumah saya itu kakak saya menyewakan komik. Oh, Jadi kalau dulu ada cerita di Indonesia itu banyak persewaan komik. Nah, salah satunya di rumah saya. Di daerah mana Mas? Kebun Kacang Raya. nasi uduk kebun Ya, kacang. kira-kira 5 kilo, 3 kilo. Belakang HI, Oh, I see. lebih ke belakang HI ya. Noise cancelling. Oh, iya. Oh, di belakang Pak sewa komik. Iya, Sogo lah, Sogo. Sogo. Ya, dulu belum ada Sogo. Saya kecilnya di sana. Kakak saya waktu itu mungkin SMA menyewakan komik karena kami semua hobi komik, jadi ya udah sekalian menyewakan ya. Itu tahun berapa itu Pak? Mulai dari 71. Bapak usia berapa ketika itu? Mulai ada ketertarikan baca komik. Saya Nah. 63 lahirnya, berarti berapa? 78 tahun, 9 tahun. Udah mulai gemar membaca komik. Ya, karena di depan saya komik semua ya. Jadi saya baca komik. Kalau tapi saat itu cuman ya Pak. Maksudnya dari Ya sewa aman, jadi artinya kakak saya bisa menyewakan, dapat sedikit untung, lalu bisa beli lagi di lapangan banteng. Saya ikut tuh. udah dimention belum sih sama Mas Andi Wijaya? Udah. Lapangan banteng itu? udah. Oh, udah ya. Itu emang bener Oh, sekeliling patung itu loh, di pinggir-pinggir itu Sekarang semua. udah nggak ada. udah nggak ada. Jadi buat sobat sama Soy Komik, lapangan banteng itu di daerah Gambir ya Pak ya? Nggak ada ya, saya kecil. Nah, itu dulu katanya ya lapak komik banyak Banyak banget. sekali. Dan itu orang-orang pada beli di situ. Di situ, jadi kakak saya semacam menukar. Ada komik-komik yang sudah tidak laku, tidak laris, Dijual, dia jual apa namanya, tukar tambah tukar tambah. dengan yang baru, edisi baru.
Cuma kayak Ganes TH dan yang bagus-bagus itu masih dipegang, Dipertahankan. masih di- Oh, dulu boleh ya? Mereka boleh. Jadi Pak Iwan ini udah tahu value komik loh Mas. Maksudnya value komik yang ini berharga, yang ini enggak, itu dari kecil karena dari ikut kakaknya itu. Ini yang ini bisa dijual mahal, ini yang jadi memang basicnya Tahu kolektor nilai, ya. Iya, jadi ya kakak saya yang salah sih ya. Kakak yang salah. Oh, artinya artinya secara nggak langsung memberitahu, oh Taguan Harjo bagus, Ganes TH bagus, Yan Mintaraga bagus, Teguh Santosa bagus. Tapi Troy, pada bagus. saat itu kan banyak banget ya Pak judul dan banyak banget pengarang komik. Ada kesamaan-kesamaan nggak Pak yang membuat Benang Merah ini loh komik cergam Indonesia? Itu ada nggak? Apa Pak? Kalau boleh tahu. Benang merahnya itu apa yang buat ini nih komik Kalau Indonesia gitu? value-nya pasti gambar dan cerita yang bagus. Gambar, Oh, cerita, value-nya itu ya? itu. Kalau benang merahnya antar banyak judul itu, apa? Petualangan. Rata-rata Enggak. sekolah. kalau Jepang nih ya kita lihat di luar ya, yang kelihatan tuh biasanya matanya besar. Terus kalau kita mau lebih itu lagi semangat Pak. Semangat Bushido-nya itu kan kalau kita mau kulik lagi karakternya tuh pantang menyerah gitu loh. Itu ada benang merahnya. Hampir setiap komik Jepang tuh begitu. Kalau komik Indonesia ada nggak Pak? Zaman Kalau itu. dari visual, karena mereka belajar dari komik Amerika. Mereka belajar dari komik Amerika yang ada yang datang ke Indonesia, jadi realis. Ada beberapa yang seperti Ganes itu terpapar oleh komik Jepang dan komik Hong Kong kayaknya, sehingga brush stroke-nya dia bagus. Brushstroke. Brush-stroke-nya bagus. Goresannya. Ya. Itu Ganes banyak terpengaruh. Lalu Ganes TH mempengaruhi banyak orang. Jadi mungkin ada pengaruh itu. Ada pengaruh itu. Ada pengaruh. Jadi, Kebetulan saya bawa nih Mas. oh itu. Kebetulan saya bawa. Oh ini udah remaster ya? Ini yang remaster. Saya belum sampai sekelasnya Pak. Gue beli baru belum gue buka bro. Oh, Edisi remaster. Kasih Mbak. Belum sampai kelasnya Pak Andi Wijaya dan Pak Iwan Gunawan. Belum berani yang edisi asli. Kok susah Mas coba? tapi kalau Bapak itu sempat ngurus ininya, Itu udah dengar. perpusnya. Enggak. Kakak saya kecil loh gitu ya. Cuma kakak saya. Tapi sempat Cuma- diajak ke lapangan banteng. Oh iya, kalau belanja mesti saya ikut. Bawa mobil apa? Motor, Lambretta. Lambretta, Bretta. Sobat sama so itu Iya. tuh, Kayak ada yang tahu. Vespa. Iya. Vespa tapi Nanti nggak tahu, diinset. lebih kurus. Oh, itu sedus apa gimana tuh? Apa? Baunya? Ya nggak dus-dusan banget sih. Satu tas mungkin. Berarti era komik romantis sudah lewat ya Bapak ya waktu itu? Romantis tuh yang Mintaraga gitu. Iya, kayak apa ya? Joni Andrian gitu-gitu kayak Joni Andrian Wawan itu munculnya Oscar. belakangan. Wawan Oscar. Kalau roman itu Oh. kita yang favorit Yan Mintaraga. Ini Mas. Jadi Yan Mintaraga itu Ganes. Dan kalau ada yang baru pasti beli. Nah, coba deh Pak. Kalau apa sih istimewanya seorang Ganes TH Pak? Dengan komiknya si Buta nih. Mulainya dari gambar tentunya, anatomi. Gambarnya dia ya, pada waktu itu luar anatomi, biasa. Iya, luar biasa. oh gitu. Brushstroke-nya itu terutama karena dia pakai kuas dan itu Dimension Mas, Perfect lah, Bapak perfect. ini adalah dosen apa Mas? perfect. Oh, Iya. Pak Iwan ini adalah dosen di IKJ betul ya Pak ya? IKJ. Dosen di IKJ, program studi di DKV, Oke. desain komunikasi visual. Jadi kalau beliau ngomong begini udah wah Ada kredibel. sama pasca sarjananya juga. Ya gambar orangnya ya, gambar orangnya, emosinya kelihatan ya. Terus kalau diperhatikan kameranya tuh bermain ya. Dari sini, dari atas. Ini Iya, kalau iya. mau bikin adegan drama harus apa namanya istilahnya? Establish Long shoot, shot. long shot. Wow. Ini emosi lagi harus kayak gitu-gitu. Jadi dia seperti Ganes tuh seperti paham film.
Saya pionir ya di situ ya Pak ya. Pionir menggunakan long shoot apa Iya, itu Pak Ganes nih. Terutama dia seperti itu. Kalau pada tahun itu udah ada superhero Udah dong. laris. Jadi superhero pertama kan 55. 55 Tahun tahun 55. Sri Asih Sri Asih superhero pertama. sama, dan beberapa dari Medan, dari Bandung ya. Terus ada masalah kepribadian nasional gitu ya. Ada tentangan dari pemerintah atau partai politik yang berkuasa waktu itu tidak berkepribadian Indonesia, tidak punya. Jadi Tidak berkepribadian. nasional ya, karena Yang itu superhero seperti, itu ya, Pak ya? seperti Amerika. Sebenarnya nggak cuma superhero, yang lain pun terkena, tapi sangat terfokus pada superhero. Kan pahlawan super Pak, nasionalis. Ya kan persis seperti langsung mengambil dari Mengadopsi langsung Superman, style-stylenya. Oh, itu tahun mulai dari menjelang 66 lah menjelang 66, oh ya Gus Plus segala macam juga. masuk. Terus pembacanya demandingnya gimana? Bentar ya. Ya nurut aja lah sama pemerintah. Nggak ada. Nggak ada. Ya pasti ada komunitas yang marah, itu biasa, tapi kan sekarang nggak ada saluran ya. Oh, pada Kalau saat sekarang pakai itu Instagram. Instagram marah-marah sih. Dulu ya nggak ada, apalagi cuma anak remaja atau. Jadi memang agak parah. Kus-plus tadi udah disebut, razia. Di razia. Ada razia rambut gondrong, razia celana sempit. Jadi kalau kita punya celana nggak bisa masuk botol sini, itu disobek. Itu sorry maaf, itu yang razia Polisi. termasuk di dalamnya komik tadi. Kalau komik yang lebih banyak merazia sekolah. Sama lah ya masih. Cuma tekanannya paling nggak tahu ya, apa surat atau apa gitu ya. Memang sebagian sih memang selain masalah kepribadian, juga masalah kekerasan dan pornografi ada lah gitu ya. Dalam level yang dulu ya. Salah satu ini Pak, tergamis yang komiknya syarat vulgar itu apa Pak? Absoni gitu ya? Troy, kalau zaman saya yang Iya. yes, Absoni mungkin, Iya. tapi yang di persewaan saya itu buat saya yang berpengaruh Troy. Siapa? Troy TS. Troy. Itu adegan perkosaan, ada Tapi demanding Percintaan. pembaca. oh ya cukup. Laris. Dan saya suka kan gambarnya bagus. Troy itu. Diperparah dengan gambarnya bagus. Gambarnya Iya. bagus, harus gambarnya bagus. Teguh kadang-kadang ada ya, masih bisa kita lihat. Dan yang banyak yang tidak ternama banyak. Nah ini pertanyaan yang nggak serem nih. Iya boleh. Kan Bapak ini kan dari tahun 63 sampai sekarang nih Pak. 63 baru lahir, Oh 63 baru lahir, berarti tahun 70. sekitar ya 69 lah. Ya 69, anggap 70 lah sampai sekarang. Udah terus sampai sekarang pun masih mengamati nggak Pak perkomikan Indonesia? Nggak seperti dulu ya. Maksudnya Nggak seperti zaman aktif di Pengki itu ya itu intens. Tapi sekarang Pengki istilahnya mulai non aktif itu tahun sebenarnya pas pameran yang di Dikbud itu kita udah yang aktif cuma saya, Mas Fabi almarhum, sama partner kita itu beberapa anak muda dari komunitas lain. itu tahun Dia 2000-an itu. tahun 2000. Berarti Jadi udah Sama mulai Aksam ya, Pak? 8. Sama Aksam. Aksam kegiatan yang lain lagi. Oh, oke. Kami suka. Pengki itu kan ada untuk menggelorakan kembali komik cergam lama ya Pak ya. Salah satu visinya, Mikirnya gitu. visinya itu. Jadi boleh cerita sedikit Iya, Bang Haris, boleh supaya dong. dapat Gambaran. ya. Tadi dari keluarga akhirnya kan saya mengumpulkan. Dan ketika kakak saya kuliah tentunya berhenti lah ya. Tapi ada sisa sedikit. Nah, itu kami pegang di rumah dan masih beli. Tuh. Lalu boleh dibilang tuh kosong. Maksudnya kosong, kami nggak
nggak belanja terlalu banyak. Yang kami belanja setelah tidak punya persewaan itu mandala. Jadi nggak tahu ya, karena kakak saya cukup, kami semua bisa gambar ya sekeluarga. Jadi kakak saya bisa menularkan cara ngelihat gambar yang baik. Nah, ketika menemukan mandala, ini bagus, saya beli, gitu. Itu ceritanya gitu ya. Akhirnya ya, oke, agak vakum karena kami masing-masing sibuk. Singkat cerita, saya skripsinya komik wayang. Lanjut lagi, ada tawaran dari Kajian Komik Indonesia UI, Ibu Rahayu. Ibu Rahayu, Prancis ya, sastra Prancis. Ibu Rahayu itu suka di-mention sama Mas Wahyu. Nah itu, memang itu Kajian Komik Indonesia. Oke. Ada Pak Jeffrey Alkatiri, itu aktivis di UI, menawarkan, Wan ikut pameran yuk, katanya. Kita ada kesempatan bikin pameran di Galeri Nasional tahun 97 di Galnas. Jadi itu pameran satu gedung itu isinya komik semua. Saya juga tadinya mereka tidak berniat untuk menggunakan koleksi saya, tapi ya koleksi saya lebih lengkap dari apa yang dimiliki Pak Jeffrey. Jadi yang boleh dibilang yang ada di Galnas ketika itu ya komik saya semua. Komiknya saya perbesar ya seperti pameran pada ini. Nah dari situ mulai terpikir, karena ada komentar-komentar pengunjung yang baru tahu nih ada komik Indonesia seperti ini gitu ya. Dan saya sendiri pun ketika riset untuk skripsi, nyari komik Indonesia itu setengah mati, susah. Berarti tahun 90. Sudah susah. Susah, 90 itu susah. Komik Indonesia yang ini cergam loh ya, yang generasinya Pak Ganes. Bukan terjemahan. Ya, bukan terjemahan. Itu susah. Sehingga saya harus ke Bandung, ke Jogja, ke 90 ke lapak-lapak, ke bekas ya, toko komik bekas untuk ngumpulin untuk skripsi. Akhirnya saya berpikir ini perlu dikenalkan lagi. Dikenalkan lagi, caranya gimana? Ya kebetulan ada teman-teman yang senang juga di KJ, senang komik, kumpul yuk gitu, kumpul. Peluangnya ada di British Council waktu itu. Pengki pertama itu, exhibition Pengki pertama. Sebelum Pengki yang Mas Andi Wijaya datang, tahun 2000 sudah ada yang, jadi kami berpikirnya kayak kurator gitu ya. Kita pentolannya dulu nih yang senior. Pak Kosasi, saya agak lupa sih. Yang jelas ada Pak Kosasi dan Pak Taguan. Beliau masih hidup waktu itu. Iya, kami ada mendatangkan beliau. Ya. Jadi ketemu. Di antara tiga itu yang masih survive Nggak ada. Udah nggak ada, almarhum semua ya ketiganya sekarang. Nah, pertanyaannya kan tadi belum sempat ditanyakan, Pak. Setelah mengamati dan menerjunin sekian lama, boleh nggak saya tanya, Pak? Apa sih yang menyebabkan ketika udah di peak kejayaan komik Indonesia itu terus down itu apa, Pak? Penyebabnya apa? Berarti itu tahun 80-an akhir ya, 80-an. Nah, itu yang mulai jatuhnya itu apa? Yang menyebabkan akhirnya komik Indonesia itu kok hilang, nggak ada lagi komikus mudanya, itu apa, Pak? Mungkin inovasinya nggak ada. Kalau secara komik inovasi nggak ada lagi. Satu, kedua industri ada ini dugaan saya. Iya. Ada industri kreatif yang lebih menarik. Advertising, periklanan. Sehingga banyak artis yang ke sana. Oh, ini di Gitu tuh. Iklan. Oh, iklan. Ini lihat iklan Jadi, rokok. coba di trace dari Pak Gerdi, yang Mintaraga, Mansur Daman. Iya benar loh, Pak Gerdi. Ini benar. Itu semua ke Advertising. Ini baru saya denger nih. Kalau saya ya, kan kemarin kita nanya-nanya sama Pak Sukma, terus sama segala macam. Nah,
Iya, Yang saya pastinya. dapat adalah ada industri lain kayak televisi atau bioskop yang naik. Nah, Kita komik turun. itu yang kedua. Nah, saya baru Mbak, ingat boleh ini. minta tolong musiknya kecilin sedikit Jadi nggak? kemarin Ah. pas saya ini kan Pak Gerdi, Pak Sukma di matanya Pak Ogilvy. Bener. Iya, saya lupa. Berarti bukan dugaan nih, ini udah valid nih. Karena kita sempat tanya Pak Sukma, sempat tanya Pak Gerdi, rata-rata mereka beralih ke advertising, Mas. Ada juga yang mungkin beralih ke ngelukis poster film, Pak. Dia Poster film, terus apa? Dulu tuh dilukis, Mas. Ya, ya. Bukan ada spanduk Nggak besar di-print, gitu ya. di depan. Bukan di Dilukis. print dulu, di print. Jadi ke industri yang cepat lah uangnya dan lebih besar. Tapi nggak cuman itu. Tadi intinya tidak ada inovasi sebenarnya. Kalau komik kan harusnya bisa mengikuti apresiasi baca komik. Sementara ada komik asing masuk. Sehingga ternyata komik tuh bisa seperti itu. Panelingnya segala macam. Sementara kita masih kayak gitu. Ceritanya juga Paneling, Mas. paneling. Paneling. Iya, komik Jepang masuk dengan beragam Iya, paneling. yang terakhir kan yang populer kita Hengki dan grupnya itu kan. Ya itulah yang paling bertahan tuh seperti itu. Yang paling terakhir bertahan tuh Pak Hengki dan teman-teman. Hengki dan teman-teman kelompoknya. Beliau masih hidup nggak, Pak? Pak Hengki? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi di antara teman-temannya itu yang satu grup itu masih ada yang... Ada beberapa ya. Wah, kita bisa minta itu. Bisa kan? Itu the last generation. Bisa bisa tanya-tanya ke Iya. mereka gimana industri saat itu. Jadi tadi apa? Kurangnya inovasi, beralih. Ketiga, Yang ketiga berkaitan dengan yang pertama. Jadi kalau ceritanya dulu itu penerbit tuh kreatif. Maksudnya? Hah? Istri Asih idenya penerbit lah. iya. Pak Andi cerita Sorry nih waktu itu. gue baru denger nih. Iya. Penerbit tuh punya ide kreatif, dia dorongannya sebagai pebisnis, dia tahu yang mana yang laku di luar, mana yang ada global ini lagi oke, minta. Terus kasus laba-laba merah apa enggak gitu. Benar. Kan Pak Sukma juga udah menvalidasi. Sama, validasi. Iya. Kita tanya masuk rumah, penerbitnya bilang, Iya. Bikin dong ini, kayak iya, sekolah. iya. bikin Dong itu. yang ini nih, kayak Ghost Rider. Jadi Nah itulah inovasi munculnya dari sebuah adaptasi dari yang ada di luar. jadi bukan dari komikusnya yang pengen wah gua ini, tapi produsernya, Mas. Ada Produsernya yang ngasih pengaruh ini loh. Dia ngasih Ada referensi pengaruh. lo ngerjainnya kayak begini. yang bisa sebagai seorang seniman bener itu ya paling Ganes, Yan, Kaguan Harjo yang punya ide. Mereka tuh seniman kok, seniman bener. Insight bagus. Insight baru nih teman-teman muda. Nah, itu kan tadi kita ganes segala macam. Superhero itu, karena saya kan Balik melihatnya lagi, di superhero. di langit nih ya. Superhero, Godam, Nah. Gundala itu kayaknya eksis banget nih pada zaman itu. Apakah benar seperti itu? Bener. Tapi namanya superhero, komik superhero itu kan baru mulai lagi setelah era Sri Asih, baru mulai lagi tahun 69. Godam Gundala itu yang bikin booming lagi komik, muncul tiruan-tiruan Godam Gundala yang lain. Oh. Tapi mulainya dari situ. Menarik nih, kita potong dulu. Sampai Sri Asih dan Gundala. Bapak kan berarti menikmatin Sri Asih dari zaman itu ya Pak ya? Itu sampai seri berapa Pak Sri Asih itu akhir itu? Masih ingat nggak Pak? Dulu berapa buku Sri Asih itu? Bisa sekitar 8 judul ya. 8 judul. Nggak sebanyak yang kita pikir ya? Nggak banyak. Bayangan kita itu Paling kalau banyak Gundala 10 banyak lah. ya Pak? Gundala ya lebih dari itu, tapi tetap nggak banyak. Tetap nggak banyak ya? Dan namanya superhero tidak sepopuler roman ataupun silat. Pada saat itu pun. Jadi kalau nyari bekas Susah ya? paling susah itu superhero. Karena tidak ini beda sama yang saya Bayangan bayangkan. kita tuh anak-anak suka Nggak, banget ya? Enggak. Oh ternyata anak-anak kecil tuh juga nggak terlalu suka ya Pak ya? Asumsi penerbit fantasi sama dengan komik anak-anak. Iya. Jadi memang diarahkannya ke situ. Tapi ternyata pasarnya Ternyata anak-anak sendiri
Saya nggak tahu anak-anak atau dewasa, tapi yang jelas Gini aja Pak, pertanyaan paling gampangnya. Ketika Bapak waktu itu pernah ngelihat nggak anak-anak main-main, gua kuda gitu nggak di jalan-jalan? nggak Enggak ya? itu ya si buta itu ada di tas, Hah? tas merchandise Merchandise. itu liar, bukan Bajakan. Iya, tapi ada di ya. tas, ada di t-shirt, ada di beca. Jadi beca itu Iya. si buta atau jampang. Jadi Jadi nanti saya masukin bener mas. Apa? Oke. Aku beli Pernah buku lihat? Marcel Bonnet. oh ada. Ada nanti saya. Tapi bayanganku tuh dulu kirain gua bakal kayak anak-anak sekarang main-main kayak Power Ranger, gua Power Ranger merah. Ternyata enggak sampai Kalau sepopuler Godam-Gundala itu ya. Godam Gundala enggak? menjawab Pak pertanyaan kenapa agak superhero agak sulit. Dan main-main kayak cosplay atau sederhana Iya, menirukan itu kayaknya dulu nggak ada. nggak ada ya. Nggak. Pakai spray atau apa dikit gua godam itu nggak ada. Itu lebih ke Superman. Ya, kan? Yang tahu Superman lah yang mengikut seperti itu. Bukan godam, Mas. Bukan. Nah soalnya kami berdua nih punya pertanyaan mas sebenarnya dari ini edisi lalu. Iya. Kok Gundala sebegitu terkenalnya, sebegitu kuatnya sehingga diangkat bolak-balik sama Bumi Langit, dikomikan lagi, di reborn lagi, diputar-putar. Kami penasaran sebenarnya pada saat itu apakah hype-nya memang besar. Kenapa yang dipilih Gundala gitu dibanding superhero lain yang didulukan? Kalau dibanding superhero lain memang dua itu yang top. Godam dan Gundala. Sri Asih pun enggak ya, Pak? bahkan lebih terkenal dari si Asih. Yang terkenal si buta. 8 film layar lebar. Panji Tengkorak si buta. Si Kalau Buta, sebagai karakter ya, Jaka Sembung enggak ya, Pak ya? Jaka Sembung ya, Iya. itu terkenal. Ya, Nah, kalau dari generasi Bapak nih, teman-temannya kan banyak juga dari generasi Bapak. Ketika dibuat ulang, suka nggak Pak? yang mana nih? Sri Asih, Gundala gitu. Dibuat ulang ini dengan banyak versi di komiknya, terus ada versi layar lebarnya. Berusaha untuk suka. Berusaha untuk suka. Kan Oh nggak boleh. terus kenapa Pak? Hah? Alasannya pada akhirnya ketika sudah mengkonsumsi produknya ini, udah nonton. Nggak tahu. Ada sesuatu apa yang bikin nggak suka? Bukan nggak suka ya? Saya bukan nggak suka. Apa? Berusaha Nggak untuk suka cocok lah. tapi tidak bisa. Nah, apa yang bikin tidak bisa? Yaitu saya harus meneliti diri sendiri dulu ya. Enggak, kalau dari Barangkali teman-teman karena- lah, biar Bapak nggak merasa disalahkan. Nah, kalau saya sendiri, Ya, saya terbiasa dengan yang dulu. Satu, nilai nostalgia. ada, itu pasti ada, memori itu Iya. ada. Yang artinya struktur desain cerita, desain apa yang dulu. Ada karakter, ada universe yang dulu gitu ya. Itu pertama. Asal usulnya juga termasuk. Yang kedua itu masalah ini sih. Kita udah pernah baca Superman dan Marvel DC yang sudah sedemikian canggihnya. Sementara yang dibuat ulang ini mau kemana nih? Mau ke sana, mau ke sini, mau ke yang dulu, mau yang ke Amerika. Dua-duanya nggak nyampe. Tengah-tengah ya. Tengah, Ya, berusaha ngejar yang itu, nggak sampai. nostalgia yang ini pun sudah hilang. Ditinggalkan, Nah, mau ngejar kualitas yang Marvel DC, nggak nyampe. jauh. Mungkin kalau manggil artis dari sana ya mungkin pencerita yang Tapi Ini kan pendapat tapi Bapak. gini ya. Satu lagi adalah kita asumsinya di sini ada komunitas apa? Superman, DC, Ada. ya kan? Kita udah Mereka baca itu. Asumsinya Gundala Godam yang baru ini dibaca oleh mereka. Ternyata enggak. Ya enggak Enggak sih. dong. Ya sebagian lah yang idealis. Tapi gue punya standar segini untuk sebuah komik. Nggak nyampe. Sama seperti anak manga sekarang, anak yang Jepang, standar mereka udah itu. Kamu mau ngikutin itu atau gimana gitu? Ya susah.
ceritanya, ininya apa. Nah, pertanyaan sekarang kalau dari generasi kita nih, Pak. Kita Sa- itu Generasi kita ini pertanyaannya. So muda. Generasi kita agak mudaan. Kalau pertanyaan dari generasi kita, seandainya dibuat persis plek sama yang dulu, desain kostum gundalanya, ceritanya, kira-kira laku nggak? Sebanyak kolektor. Sebanyak kolek. Cerdas sekali. Jawabannya dosen banget. Mas, Pasti, saya mau itu nanya. pasti. Pasti nanya. kolektor apa aja dibeli yang kalau gitu. Dulu kan sempat ada film ini Mas, Gundala Ah, tahun 80-an. Animo masyarakat gimana pada saat itu? cukup aja, cukup. Masih ya bandingannya si Buta ya, ya itu Benchmark dia ya. benchmark. Itu laku banget. Tapi Oh, Gundala yang itu Teddy Purba itu Teddy persis Purba. komiknya nggak sih? Ses- ngikutin struktur komiknya. ceritanya ada Gazul, ada Sancaka namanya, Iya, ada Sancaka, dan seterusnya. Mirip sekali. Mirip Tapi ya. Lebih mirip. ceritanya nggak terlalu. Ceritanya Lebih mirip mana sama yang sekarang? dulu lah. Lebih mirip yang dulu ya. Sekarang ini jauh mentang banget. Jauh. Sancakanya jadi security. Security Ya. ada. Terus pakai ini saya ingat yang di penjara. Syutingnya di ini di Waduk Pak. Waduk Jatiluhur sampai saya suka film itu di swasta. Tapi Bapak nonton pada saat itu di bioskop maksudnya. Pas Ya, rilis. nonton diundang Pak Andi. Enggak yang Gundala yang pertama. Oh enggak. Menikmatinya pada saat itu gimana? Saya sesudah beberapa lama ada di TV, Oh. TVRI, lalu VCD. Enggak, emang keluarga saya nggak terlalu nonton sih. Lebih suka Satu-satunya yang nonton itu si Buta dari Gua Hantu yang pertama. Kakak saya ngajak adik-adiknya semua nonton. Film komik ya. Film Masa komik kakak yang ngajak? oh Ini dari Iya. komik loh ini. si Buta. Jadi si Buta itu kalau di keluarga saya itu kan jilid 1 sama jilid 2 itu terbitnya ada jarak berapa bulan? Mungkin sebulan. Oke, itu wajar. Si Buta, Jampang, Samolo itu kita tunggu-tunggu jadi. Lalu Ya, beli satu lalu digilir membaca antara adik-adik. Jadi seperti itu, memang fans berat. Lanjut lagi dikit lagi nih. Iya. Kan kakak yang ngajak nih ya kan. Terus bertahun-tahun kemudian ada si Buta PS Jaka Sembung ya. Itu kita udah agak berjarak sama dunia komik dan kayak gitu. Jadi Pantes. kami memang nggak terlalu Pengen tahu attach. banget sih Pak pada saat itu nganggepnya itu kan kayak Batman vs Superman itu Pak. enggak juga. Maksudnya ke apa namanya? Kehebohannya nggak seperti yang itu. nggak hype-nya nggak sampai Nggak, segitu. Ya, saya membayangkannya Enggak. berbeda. Oh. Dan itu hanya sebagian yang tahu. Kan udah tahun 80-an ya. Itu udah mulai drop popularitas. Udah nggak terlalu. Masih banyak ya pertanyaan. Banyak sih pertanyaan. Soalnya jujur aja Minum yang dulu ya. nge-review Om Iwan ini banyak banget, Mas. Yang minta. Yang minta. Yang request, undang dong Om Iwan Gunawan. Kalau web Kalau gue nggak punya channel, kebenaran ada ya. kalau webtoon Mas Iwan gimana? Saya suka baca juga. Indonesia? Iya, Indonesia. Tapi Indonesia kebanyakan roman-roman gitu ya. Ya. Saya agak ya udah coba baca satu terus tapi nggak mau terus. Ini ada filmnya Pak, yang lagi tayang, Pasutri Gaji. Oh nggak Itu dari webtoon. Yang main Reza Rahardian sama Bunga Citra Lestari, nggak ngikutin. Pak Indro. Nggak ngikutin. Baru tanggal 7 kemarin. Kalau dulu zaman masih riset gitu masih saya ikutin. Jadi istilahnya dari generasi komikus yang baru, ada juga pencapaian yang bisa sampai ke film. Bagus itu saya Layar senang. lebar. Senang saya. Kalau film dari komik di Indonesia kayaknya di sini udah ada Teknoid, Iya, ada terlalu tampan. Terlalu Tampan. Dari generasi 2000-an nih ya. Itu tapi semua dari webtoon ya, Pak. Iya. Jadi ada Terlalu Tampan, ada Teknoid, ada ini udah ya. Ada lagi nggak? Dari webtoon. Apa gua itu? Hah? Gua Oh, by Widi. oh itu saya komik dari film. Komik dari Dari film. film. Oh, film dulu Film baru dulu. Prahara itu ya. Enggak. komik. Prahara juga Prahara dari film Film dulu baru film dulu dari film Merantau baru Iya. saya bikin komiknya. Dua apa?
Kalau yang Bukit Tengkorak, Oh, Bukit Oh, iya, Bukit Tengkorak. film dulu, Apa ingetnya gua? baru saya bikin prequelnya. Saya bikin prequelnya, ini jilid udah 1, 2, yang ini jilid terakhir, jilid 3 nih. Mudah-mudahan bisa ke Bandung. Kita pengen tahu nih dari seorang dosen nih. Monggo, Mas. Nah, ini Kita barusan tadi buat video tentang ini. ini ada komik Indonesia nih, Komik Indonesia generasi 2000-an lah. 2000-an. Dari- Ini rilis 2023, Iya. 2022. Genrenya pendekar. Genrenya pendekar, Ya. silatan, monggo dilihat. Pendapatnya gimana? Mat Fadli. Silat-silatan. Panelingnya lebih dinamis mungkin, Bagus. Pak. Paneling bagus, gambar orangnya bagus, gambar anatomi bagus. Belum baca cerita ya, cerita nanti. Iya. Lama kalau baca. Tapi Ya, bagus ini, First impression aja bagus. kalau bacanya. Terus dialog. Berarti tipsnya kalau buat komikus Indonesia yang mau terjun ke dunia komik ya, maksudnya terlepas dari dia mau ke webtoon atau komik cetak, harus ngapain sih sebenarnya? Kalau dari Mas, Core-nya dulu, core keterampilannya dulu. Core kemampuan dia itu dulu yang mesti Skill komiknya skillnya. dulu skill komiknya dulu yang mesti harus matang. dimatang. percayanya mau arahnya gimana kalau dari Mas Iwan sendiri? Apa Amrik, apa Jepang? Kita cocoknya gimana sih sebenarnya? Kita pembaca yang gimana sih? Udah nggak bisa dipegang. Apapun yang ceritanya bagus dan gambarnya menarik. Jadi kalau saya selalu ngomong ke mahasiswa, harus tahu apa yang disampaikan, what to tell and how to tell it, how to say. How itu berarti kan sebuah cerita sederhana bisa Eksekusi dengan dieksekusi mega dengan grande. menarik, dengan dramatis, Ya. dengan kan kalau ke mahasiswa ada satu cerita kamu bikin komik, ada satu yang nggak bisa mengembangkan, how to tell-nya nggak bisa, tapi ada yang Storytelling, Mas. storytelling ya istilahnya. Jadi ini panelingnya bagus, itunya bagus. Nah, what-nya saya nggak tahu karena belum baca. Itulah kira-kira caranya. Kalau ini sudah oke itunya, bagaimana ini sampai ke pembaca yang tepat? Itu problem kedua. Ya. Karena penerbit harus mau kerja lebih keras ya kalau komik. Nah, ini Pak, ini curhatan teman-teman nih, Pak. Seringnya itu semua dihandle komikusnya sendiri, mulai dari buat komiknya, promosinya, marketingnya. Kadang apalagi yang indie ya, marketingnya pasti Sosial harus media, ya sosial, ya semua dipegang. Kasian. Ya bukan belajar lah. Yang dilakukan oleh Maranatha. Ini saya beberapa kali ngobrol sama ibu siapa? Maranatha itu Ibu di Bandung. penerbit Pasukan komik Maranatha itu Lain. Penerbit Lebih- Maranatha. penerbit- Ibu Erlina. lebih ke Kristen ya kayaknya. Enggak. Enggak ya dia? Bukan Universitas Maranatha juga. Oh, Itu yang mewarisi naskah-naskah dari melodinya oh, penerbit melodi yang awal. Bandung. ya. Bandung. Lalu Melodi. naskahnya ketika melodi berhenti menerbitkan, lalu semua naskahnya dipegang oleh Ibu Erlina ini dari Maranatha. Masih ada di chat. Karakternya berarti ini. Ya secara Ya. legal saya sih nggak tahu ya. Itu kan ada kusut lah. Tapi dipegang dia. Dulu termasuk Sri Asih dulu. Iya. Setelah ada lawyer ya beda. Jadi yang saya mau cerita adalah bagaimana Maranatha ini dan penerbit lainnya mungkin itu ngurusin apa yang tadi ditanya Mas Harun. Ngurusin itu artinya ide, ya kan? Ide, gagasan. Dia baca pasar dan minta ke komikus melakukan ini itu ya. Itu satu. Yang kedua, distribusi dan dia tahu mana harus taruh komik di mana dia tahu. Yang ketiga, kendalinya luar biasa. Kendali itu dia cerita setiap tahun saya keliling Indonesia.
ke Oh, bisa agen-agen gitu ya, ke agen-agen yang memegang komik saya. Jadi hubungan itu di maintain terus. Ada Papua, mungkin nggak sampai Papua, mungkin Ambon ya, Kalimantan, mana itu udah didatengin. Jadi input apa dari mereka? Ada itu. Jadi sampai katanya Riset. sambil jalan-jalan katanya saya ke agen-agen itu ngobrol apa segala. Ada yang pengen memaketkan misalnya, saya mau paketin komik sama mainan gimana? Ya silakan. Gitu. Udah ada zaman dulu paket judul-judul dan paket tambah mainan. Itu ide-ide dari agen itu udah ada. Dan ya artinya nggak maksud poin balik lagi nggak bisa tuh maksudnya semua diserahin ke komikus gitu kalau saya gitu. Dan iya kalau zaman kalau sekarang karena ya tadi kan bukan di handle ya karena memang semuanya dari penerbit ya ada riset di Iya, situ ada jualan di situ. Mereka pegang peran editor juga loh, Mas. Ya ada Iya, peran editor juga Ada. loh mereka. Ngapain dia? Jadi kadang saya nggak tahu tepatnya tapi salah satu editor di Maranatha itu Pak John Low. John Low itu pencipta Garuda Putih dan Putri Bintang. Pernah dengar namanya John iya, Low. Putri Bintang, Jadi ya. Bu Erdina yang bilang, ini saya dibantu oleh Pak John Low merekrut komikus muda, nanti dia ngarahin katanya gitu. Ada fungsi editor loh zaman dulu. Ya itu editor dulu nggak ada istilah, Istilah editornya nggak ada, tapi ada fungsinya orang itu ada. iya. Jadi dia mungkin menjembatani keperluan Ibu Erdina dengan komikus. Ini gini nih, gambar tuh harus gini, gitu. Dulu ada bajakan, Mbak. Komik Indonesia dibajak. Kayaknya bisa jadi ada. Saya sih nggak telusur banget, tapi misalnya ada satu judul itu kok labelnya lain ya. Jadi membajak dalam arti bukan persis, tapi dengan nama penerbit lain. Apakah itu bajak atau beli license saya nggak tahu. Aku tuh Tapi punya kayaknya- cerita nih, Mas. Kalau sampai bajak saya belum pernah dengar persis. Aku tapi punya cerita persis. tentang bajakan menarik, Mas. Waktu itu di Semarang ada salah satu persewaan masih hidup ya waktu itu tahun berapa saya lupa. Pinocchio mungkin pernah tahu, Pak. Pinocchio. Nah, bosnya ini pernah cerita sama aku tentang Kopingho gitu, Mas. Tahu, tahu. Iya. Kopingho Nah, itu gampang, ada bajak. dibajak dari yang lama itu dia cetak ulang. Jadi ada orang yang ngerjain, ditaruh di atas kayak rak gitu, di bawahnya dibakar asap api kecil supaya apa? sampai kertasnya menguning. Oh. Wah, jadi bisa dijual Pesan lama. seolah-olah lama. Baru dengar tuh. Baru dengar sampai dilakukan trik seperti itu. Saya kira kopi, yang saya tahu kopi cair apa? Lawasan ya, lawasan. Sampai kuning gitu, apinya kecil, asapnya aja nih. Oke. Ya ada mungkin. Saya Ada yang nggak- melakukan trik itu. nggak sampai sana deh. Nah, Nggak tahu. kalau Pak Iwan sendiri melihat sekarang nih, ada nggak Pak kemungkinan komik Indonesia bisa sampai puncak kejayaannya lagi? Ada nggak kemungkinan itu? Kan Bapak kan sekarang juga istilahnya Mas jadi dosen ini kan ketemu anak-anak muda yang gambarnya mungkin bagus-bagus. Kalau melihat murid-murid nih sempat terbersit nggak? Wah ini kayak gambarnya keren-keren bakal akan terulang lagi masa kejayaan komik Indonesia. Saya sih percaya sama yang saya bilang tadi, skill cerita dan skill mengomik, sama bagaimana dia bisa rata-rata ya kalau kita lihat sejarahnya dulu muncul dengan gagasan pada momen yang tepat. Jadi kayak Sri Asih itu counterpart dari Wonder Woman gitu kan. Terus si Buta ketika banyak film-film Cina ya masuk, film silat masuk, dia bikin itu gitu ya. Jadi artinya skillnya harus oke dulu, kemampuan bercerita dan ngomiknya. Yang kedua, Momen ya. itunya. Kita nawarin apa pada situasi sekarang. Gitu. Tai Lalat momennya pas. Sebelumnya Benny Miche momennya pas. Benny Miche itu 15.000 eksemplar, itu kan dahsyat. Dahsyat. Jadi ketika saya riset komik wayang yang nggak ada di pasar,
tiba-tiba teman saya itu bikin dan booming gitu. Pasa. Dan ini jadi Pasa juga. Pasa Juki. gimana, Pak? Juki. Fasa, tapi di bawah tai lalat kayaknya. Nah kalau Benny Nietzsche itu semua umur masalahnya. Iya, iya. Saya nggak setuju kalau si Juki di bawah tai lalat sih. Nggak tahu saya, nggak tahu. Karena Juki udah sampai the movie loh Pak, series. Oh iya, Iya. saya nggak tahu. Oh, Tapi kalau saya tahu angka, Nah, angkanya tai lalat. saya nggak tahu. memang Juki Enggak angka. Tapi nggak iya, tahu. tapi luar biasa sih dua-duanya. Juki, Terakhir ini Juki. sebagai industri dia maju. Artinya dia kan masuk ke banyak media ya, Banyak media. Tai lalat juga sih. sampai ke film. Gitu. Kolaborasinya sama IP luar. Ya, itu Nah. sebagai industri kreatif itu. Luar biasa ya pencapaiannya Pak. Cuma kenapa saya mention tai lalat itu mungkin personal ya. Saya Menikmati nggak Pak baca tai lalat? menikmati. Jadi Menikmati ya. saya nemuin ini aneh gitu, cukup aneh, cukup unik. Jadi saya lihat terus. Kalau Juki kan nggak ada mungkin nggak masuk ke Radar. radar saya. Saya Nah ini tahu pengaruh berarti karena si Juki kayaknya dulunya sering komik-komik pendek, tapi setelah itu kan dia lebih dibukukan komik-komik yang ya, saya nemu Juki di Popcorn. Heeh. Saya ketemu si Faza Kalau tai lalat di Instagram ya, Instagram. Jadi gampang dinikmati. Pengaruh nggak Pak? itu pengaruh. Itu tadi yang Visibilitasnya ya jadinya ya, Pak? konsep menemukan pembaca yang dengan cara yang tepat. Itu kan connect langsung. Saya Merasa nggak- nggak sih Pak? Hah? Kalau generasi sekarang ini susah untuk membeli komik. Oh iya, emang generasinya gitu. Susah ya memang untuk membeli komik. Print-printan udah nggak Karena komik bisa dibaca gratis. bisa ada bajakannya, bisa segala macam. Dulu buku ekor. Sekarang di mana di IG ada, di mana ada. Iya. Pertanyaan cepat Mas. Pertanyaan cepat pendek aja jawabnya. Yuk dari Mas dulu. Komik kesukaan Indonesia sekarang yang lagi dibaca. Yang terbit sekarang Nah, ini sekarang mungkin 2020 ke sini. susah. Tony paling ya. Tony Mas Diono ya. Komik Mas Tony. Komiknya Pak Todi pasti. Oh, Ya, soal- lama, Geng. orang lama ya. Iya, 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 Ya subjektif. Lausam ya? Ini Yang biasanya baru apa? Yang baru Lausam, apa? Lausam. 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 Ada lagi yang baru kan? Belum. Oh belum ya? Terbit. Yang kedua apa katanya udah? Karimata tuh Karimata. sebenarnya Karimata. mau direvisi kan. Ya. Ya bukan Pertanyaan karena cepat nih. temen ya Iya. ya emang Berwarna atau hitam putih? hitam putih. Hitam putih. Tebel ngaruh nggak Pak Bapak? Komik Dia Indonesia dibeli. seneng tebel kalau saya. Kalau ini pribadi kan tanya. Iya. Tebel. Cetak atau online? Masih cetak ya. Masih cetak. Komikus gambar gambar tradisional manual atau digital? Manual. Manual. Ini nanyanya ke saya sih ya. Iya. Iya kan ini pertanyaan cepat terakhir ya? Iya. Atau masih ada lagi? Enggak. Cakrapolis atau Vault? Serem apa? Cakrapulis temen ya. Ntar Mas, tolong kamu Andris gitu. dengerin ya. Ntar Andris denger ya. Hah? Ntar Andris Oh denger. pasti denger Pak. Iya. Ya kenapa Cakrapolis dan Vault? Bapak bilangnya apa tadi Kak? Cakrapolis dan Vault? temen. Lo enggak pilihannya antara Oh, belum. Cakrapolis. 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 Beliau ada Mas, namanya di sini tulis. Sebagai apa? Makanya nggak enak ngomong juga. Stop. Harus bilang seneng orang. Saya ngikutin. Weh, ini Mas Iwan, aduh, mata saya. Ya kacamata. Iya. Sebagai apa Pak di Cakrapolis Di yang situ apa katanya? nggak ditulis? Gak ditulis. Oh ya, sebagai cheerleader, Jadi, Boleh. teman ngobrolnya Andris. Ini gambar siapa Pak? Pak Cancer. Cakrapolis ini apa sih Pak yang bagus dari Cakrapolis Pak? Konsepnya sih, Konsepnya ya. ya cukup lengkap gitu ya. Yang perlu kita mention nih, Cakrapolis nih video penontonnya terbanyak kedua sekarang Mas di Kalibrasi Komik. Pertama siapa? Yang pertama Mas Dominic Bryant Mas ini. sama Mas Tafitz. Oh, Hafiz. Iya, Tafitz. Sama Udin. Sama Nudin. Oh, Yang kedua Cakrapolis. Cakrapolis. 1,3 penonton. Wih,
Cakrapolis. 1.300 penonton. View. Paling rame. Konsepnya ya Pak ya? Ya konsepnya. Cakrapolis. Jadi kalau masalah Cakrapolis dan Vault ada satu hal lagi sih yang mau saya sampaikan. Jadi Cakrapolis itu ada masalah di art, di visualnya, di penggambaran ilustrasinya. Standarnya tuh belum terlalu baku, belum terlalu ditaati. Jadi dari awal dia terbit sampai sekarang itu banyak sekali perubahan dari kostum ya. Ini yang barangkali belum konsisten kalau dari Cakrapolis. Desain karakter juga eksekusi di komiknya sendiri kualitasnya tuh nggak stabil. Nah ini mudah-mudahan setelah ada buku manual yang terbit itu yang dibuat oleh Tony Masdiono, selanjutnya si Cakrapolis ini bisa lebih stabil ya, dari segi desainnya. Untuk aspek tadi itu Vault rasa saya lebih konsisten. Dia bisa jaga kualitas gambar, bisa jaga karakternya, juga konsisten dalam nerbitin komik dia bisa nerbitin dari nomor 1 sampai 10 ya. Nah si Cakrapolis kurang dari itu. Cuma kelebihannya lagi si Cakra ini dia bisa engage ke publik ya. Selalu sering sekali bikin acara, bikin sesuatu yang merupakan engagement gitu ke publiknya. Saya lihat untuk Vault itu belum terlalu sering dilakukan. Tapi kalau di komiknya sendiri Bapak nggak ikut ya? Enggak. Jadi buku seperti ini nih Pak, dibuat, ini agak aneh sih Mas. Karena ini di sini bukan komik, tapi lebih apa ya? Apa ya nyebutnya ini kayak artbook seperti manual behind the skin gitu-gitu jadi ya. buku Annual ya? rujukannya, Buku rujukan. Dan luar biasanya beda sama yang di komik, Mas. manual. Oh iya. Ya itu. Karakter-karakternya beda sama sekali. Minimal covernya. Beda. Oh gitu juga. Beda karena ini udah beda. Oh kostumnya. Kostumnya udah sangat beda dengan yang di komik. Ya. Ini dibuat setelah komiknya ya, Pak ya? Ya. Mungkin ada rencana untuk di remake kali ya? Ya arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Jadi ini panduan untuk meremake. Pak Andris itu katanya nanti kalau saya ke calon partner saya bawa ini supaya jelas. Oh gitu. Tapi bisa diterbitin ya. Maksudnya diperbanyak ya walaupun buat pegangan. Oke. Ada lagi pertanyaan terakhir. Jadi kolektor atau jadi komikus? Saya Ya. jadi komikus saja. Oh, Bapak jadi komikus. Tapi ya belum sampean sampai hari ini. Nggak, tapi ya itu kan lebih enak ya. Lebih enak kenapa, Lebih Pak? enak. Dibanding jadi kolektor. Kalau kolektor tuh uangnya habis ya. Oh iya. Tapi bukannya bisa cuan, Pak? Hah? Saya pernah dengar dari teman Bapak itu ada yang jual bisa dapat Avanza loh, Pak. Saya nggak bisa gitu. Saya. Saya nggak bisa ngejualnya. Nggak tega ya, Pak ya? Ada yang nggak teganya, ada gimana banyak. Udah jadi Bukan saya lah gitu ya, maksudnya keterampilan itu nggak. Saya nggak oh, bisa. apa namanya? Pernah sih jualan. Teman-teman saya yang bantu jual ya. Di kantor saya, koleksi saya yang double-double saya. Untuk Percaya Tapi loh, itu Mas. for fun. Bisa dapat Avanza. Satu pick up Mungkin. komik dapat Mungkin. Avanza. New Avanza waktu Mungkin. itu. kalau saya aja itu mas satu juta rupiah saya jual. Hah? Ini Carok. Lalu Nah. punya, iya, carok itu termasuk momen ya, Pak ya? Ya, Momen ya carok itu. itu tadi muncul di saat yang tepat. Kita belajar banyak nih dari di sawah atau Saya juga sama, saya juga belajar. Yang tadi di mention baru iya, komikus pindah. kita dapat validasinya. Ada gajian. Iya. Wah ngapain gue ada yang gajian satu. Kedua, Iya.
penerbit ternyata kita tahu ceritanya, tapi nggak bahwa penerbit adalah orang di balik layar yang bilang, "Maaf Pak, kita konsep ini aja Pak, bulan ini nih ada superhero baru Pak, petualangan deh Pak, ini yang lagi laris begini." Penggagasnya malah dari mereka ya. Kecuali beberapa komikus yang memang sudah Kayak Pak Ganes. bikin apapun laku. Laku. Nah itu udah. Satu lagi sebelum closing, Ya, kan komik wayang kan Bapak ini bikin skripsi. skripsinya. Teguh Sentosa ketowel Pak, Waktu itu ada. ketemu Pak, Dia soalnya terakhir. sempat ketemu. Ada bekas. Iya dia 90-an masih ada Ah, 95. di Ananda Ananda sama ya. di Misurin. Saya tuh termasuk yang masih sangat mengagumi gambarnya Pak Teguh. Sama Pak, Iya. indah banget Pak. Dari generasi Anda ini ya, Pak Teguh tuh yang menurut saya gambarnya luar biasa sih. Ada adegan Dibanding Pak Ganes ya. panah. Ya, ya. Nah, saya lihat gambarnya Pak Teguh tuh kayak artistik banget gitu loh. Pak Teguh itu menariknya dia bisa bikin semacam genre visual yang cukup dominan. Jadi banyak penirunya yang mirip sekali sama dia. Karena saking kagumnya ya. Jadi kayak kelompok kayak mungkin kalau itu terusin se-Indonesia bisa jadi kayak manga gitu ya. Kayak ini nih, kayak Sweta dan Alex sih. Iya. Epic Dia Gon. gayanya kan terus ya. Epigon. Karena saya jujur pengagum karya-karya beliau, tapi di Ananda ya, ada dia komik wayang, Yang berwarna itu, eh, yang berwarna. bukan yang hitam putih, Yang hitam. sisipan. Ananda. Sisipan, yang ada bapak tua kena panah banyak banget tidur. Bisma. Bisma. Tidur di apa? Kan tanah. udah dicetak ulang sama Iya. Anjaya. Nah, oleh Andi Wicaksono. Terus ada superhero juga di Ananda, cantik banget gambar ngeri itu. Iya, dikit tuh ya. Skillnya sih. Skillnya luar biasa. Skill, inkingnya bagus. Kan Permainan blockingnya juga luar biasa ya. sempat Pak. dipromosikan di Marvel, Marvel. iya, Oh, Marvel. mintain. mintain. Tapi beliau merasa nggak srek kalau menintakan punya orang, satu. Yang kedua, komunikasi susah waktu itu. Pada saat itu. Nggak internet sekarang. Jadi surat ini itu. Kita garis bawahi ya Mas ya. 3 itu loh yang masih nancep di pikiran saya. 1, kurangnya inovasi. Nah, 2, beralih ke bidang advertising. advertising. Yang ketiga apa coba? Ayo. Kosong nggak Anda? Yang Lupa. ketiga apa? Ayo. Saya aja lupa. Apa yang ketiga? Yang ketiga momen tadi Bapak. Oh, iya. Momen. Ada keempat sih. Apa Pak yang keempat? Media non hiburan lain Oh, sudah semakin banyak. itu kalau itu kita udah sempat ngobrolin ya. Pak Sukma juga ngobrolin karena ada TV. TVRI, sewaan video, Iya. kaset. Remuk semuanya. Remuk Remuk. semua. Terus tentang tadi nih, tentang gimana sih jangan tengah-tengah, jangan meninggalkan masa lalu, ditinggalkan, tapi yang ke depan dikejar juga nggak nyampe. Ya. Serem. Iya, kita harus belajar dari Superman kalau soal ini ya, nambahin dikit. Superman itu kan tetap mengambil yang lama dulu. Pengenalan tokoh itu perlu di anak sekarang. Originnya itu tetap Jadi, dipertahanin, Mas. Tetap untuk narik yang lama dulu, terus si ideologi Superman ini tetap diperkuat dulu di bawah. Baru saya. Hah? Baru Nah iya, proses nyadar saya. Superman dari tahun 38. Non-stop. Setiap Di industri begitu. begitu. Dikenalin. Gundala stop di tahun 80. Hilang. Balik lagi. Ini ada lagi, anak muda nggak kenal, lamat-lamat. Astaga. Man of- Superman Return itu nggak begitu. Nggak bagus semua. Karena nggak awalnya Udah itu. nggak Langsung ada, ya? Iya. langsung dia diceritakan kembali dari planetnya dia yang hancur, balik lagi dia. Astaga. Superman itu yang Brandon, Brandon Root. Brandon Root. Ya, agak kurang. Yang rame lagi Man of Steel. Man of Steel, karena diceritakan dulu. Dan cara menggali karakternya luar biasa, Mas. Ketika dia masuk ke ruangan sempit yang ibu gurunya ketok-ketok itu, developnya galinya itu luar biasa gitu loh di kamu harus pelajarin. Iya. Ibunya kan datang, nah konsentrasi kayak Cimni Iya. Kung Fu Boy, Iya. konsentrasi, fokus. Nah,
apa yang dibilang kan gitu kan, dia ini bisa ngendaliin dia ya. Iya, maksudnya yang digali itu kesananya gitu loh, di developnya itu ke sana, tapi jangan merubah originnya gitu loh. Mungkin itu ya Pak ya? Iya, maksudnya di pembelajaran dulu lah ke kenapa dia bisa bertahan secara historis, ya apa gitu. Jadi kita tidak mengenalkan hal yang baru. Kenapa harus Gundala kalau mau yang baru sama Kemarin kita sekali? sempat bahas kenapa nggak kasih nama superhero lain gitu Yang ya? lain aja, Vault kayak atau Cakra Polis. Cakra Polis. Oke, biar biar sudah di Penghujung. penghujung kegiatan kita. Nah, seperti biasa Pak, Iya. kita itu kalau ada bintang tamu, Kita punya tagline Pak. tagline. Tapi Jangan- tagline khusus bintang tamu. Iya, Jangan jadi komikus, _3. elipsis. Elipsisnya. Yang melanjutkan adalah Jadi ini adalah sebuah kalimat yang belum selesai Pak. Bukan jangan jadi komikus titik. Tapi jangan jadi komikus titik-titik. 3. Elipsis. Yang artinya contoh. bisa diteruskan. Misalnya, Yang lain jangan yang jadi lain. komikus kalau tidak bisa gambar. Nah, sekarang kita pengen dari Pak dosen, Om dosen ini. Kalau sudah ketemu kata-katanya, boleh. Kita tutup apa Pak. ya? Jangan jadi komikus. Tapi jadi orang kreatif di industri media yang sekarang ini. Good ya. Good. Ya, terima kasih Om Terima Andi. kasih, Mas.